Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Hana Humaira SPSI, Analis Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya selaku peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan, NDH 16 Kelompok 2, Angkatan 36, Golongan 3, tahun 2022, akan membahas tentang tugas agenda 3, yaitu Analisis Isu Manajemen dan Smart ASN di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah profil visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua ada isu manajemen ASN di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah penyelesaian isu manajemen ASN menuju Smart ASN. Dan yang keempat adalah gagasan kreatif untuk instansi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang instansi tempat saya bekerja. Ini adalah foto Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Letjen R. Suprapto nomor 8, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun website atau situs resmi yang bisa diakses ada di atas, yaitu dinasosial.kalselprof.go.id, dan ada media sosial yaitu Instagram @dinsosprofkalsel. Selanjutnya untuk visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau biasa dikenal dengan PPKS lebih sejahtera, potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial atau PSKS lebih berdaya guna. Sedangkan untuk misi Dinas Sosial ada 3, yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS berbasis praktik pekerjaan sosial, meliputi pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Yang kedua, ada pengembangan PSKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saya sendiri selaku analis bencana di bidang perlindungan dan jaminan sosial, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, memiliki tugas utama yaitu bertugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN ini ditujukan untuk pengelolaan ASN agar menghasilkan pegawai ASN yang memiliki 5 nilai, yaitu profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Adapun untuk isu manajemen ASN di bidang saya bekerja yaitu di Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat saya amati yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu dan berada di lingkungan kerja sesuai dengan jam kerja. Yang kedua, perubahan penyimpanan dokumen dari kertas atau paper based menuju digitalisasi dokumen masih belum optimal. Kemudian yang ketiga, database kebencanaan yang dihimpun masih menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan papan tulis dan buku catatan, sehingga data tidak bisa langsung diakses oleh masyarakat dengan perangkat digital. Kemudian yang keempat, kurangnya layanan informasi mengenai usaha preventif dalam menghadapi bencana maupun data kebencanaan di media sosial dan situs resmi atau website Dinas Sosial. Yang kelima adalah belum ada dokumen standar sebagai acuan sosialisasi upaya pencegahan bencana alam maupun acuan pemberian layanan dukungan psikososial atau LDP untuk pemulihan korban bencana alam pada warga Kalimantan Selatan, terutama di daerah rawan bencana. Itulah beberapa isu manajemen ASN yang dapat saya amati di lingkungan kerja saya. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kriteria Smart ASN. Di sini bisa dilihat ada 8 kriteria Smart ASN, yaitu memiliki wawasan global, profesionalisme, nasionalisme, integritas, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk penyelesaian isu manajemen ASN yang telah saya amati, maka dapat dilihat seperti yang terpapar pada tabel di atas, yaitu yang pertama tentang kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu dan berada di lingkungan kerja sesuai jam kerja. Menurut pengamatan saya, penyelesaian yang dapat diberikan untuk isu masalah ini adalah memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang datang tidak tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi, serta yang keluar kantor pada jam kerja di luar tugas dari pimpinan, serta memberikan penghargaan atau reward kepada pegawai teladan.
Untuk isu yang kedua, yaitu tentang perubahan penyimpanan dokumen dari kertas atau paper-based menuju digitalisasi dokumen masih belum optimal. Hasil pengamatan saya, solusi yang dapat diberikan adalah semua pegawai diberikan pelatihan terkait digitalisasi dokumen dan diwajibkan untuk bisa menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, pegawai juga diarahkan untuk memulai mendokumentasikan dokumen sebelumnya yang berupa paper-based dalam bentuk digital, sehingga pada akhirnya semua dokumen dapat diakses secara digital. Untuk isu yang ketiga, yaitu tentang database kebencanaan yang dihimpun masih menggunakan metode konvensional, yaitu berupa papan tulis dan buku catatan, sehingga data tidak bisa langsung diakses oleh masyarakat dengan perangkat digital. Hasil dari pengamatan saya untuk penyelesaian isunya bisa menggunakan aplikasi Google Form untuk pencatatan data kebencanaan, sehingga memudahkan terkumpulnya data dengan cepat dan pada satu pintu. Kemudian hal ini juga dapat didukung dengan pengembangan aplikasi khusus atau infografis di website maupun sosial media yang menampilkan kondisi terkini atau real time sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Kalimantan Selatan. Untuk isu yang keempat, yaitu kurangnya layanan informasi mengenai usaha preventif dalam menghadapi bencana maupun data kebencanaan di media sosial dan situs resmi atau website. Hasil pengamatan saya, solusi yang dapat diberikan pada tim humas yaitu untuk pengelolaan media sosial atau situs resmi instansi harus lebih proaktif untuk menyampaikan informasi terkait dengan layanan apa saja yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi secara digital. Dan untuk isu yang terakhir yang saya bahas, yaitu belum ada dokumen standar sebagai acuan untuk sosialisasi upaya pencegahan bencana alam maupun acuan pemberian layanan dukungan sosial atau biasa dikenal dengan LDP untuk pemulihan korban bencana alam pada warga Kalimantan Selatan, terutama untuk warga di daerah rawan bencana. Hasil dari pengamatan saya, penyelesaian yang dapat diberikan, peningkatan kompetensi pegawai, dan adanya SOP dan buku saku materi tentang psychological first aid, baik dalam bentuk pamflet maupun banner, agar informasi yang diberikan lebih mudah dipahami masyarakat sebagai bentuk usaha preventif maupun usaha kuratif. Kesimpulan dari gagasan kreatif yang dapat saya berikan untuk menuju Smart ASN di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan ada 6, yaitu yang pertama, pemberian reward atau punishment atas kedisiplinan pegawai, digitalisasi dokumen dan data kebencanaan secara masif, optimalisasi penggunaan website dan media sosial resmi milik instansi, optimalisasi usaha preventif dan kuratif kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pegawai sesuai jabatan dan fungsinya, serta kolaborasi antar bidang demi memberikan pelayanan prima dari instansi yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Demikianlah presentasi saya tentang isu manajemen ASN dan Smart ASN di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Hana Humaira SPSI, Analis Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan NDH 16 kelompok 2 angkatan 36 golongan 3 tahun 2022. Mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.